Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di channel Bagus Studio. Kali ini gua mau podcast atau nerangin tentang bahayanya menggunakan internet banking pada wifi umum atau wifi cafe. Nah, jadi ini menurut berita sumberdetik.net, kalau misalkan kita memakai wifi umum, nah itu ternyata tidak aman guys. Kenapa tidak aman? Karena jaringannya bisa diakses banyak orang gitu. Jadi bukan karena yang punya cafe itu nakal atau memanfaatkan data pelanggan ya guys, bukan. Tapi adanya pihak ketiga atau hacker yang mencoba untuk meretas data kita guys. Nah, sekarang tuh udah banyak banget caranya. Ada aplikasinya juga udah macam-macam udah tersedia. Ada Wireshark, ada Fireship dan segala macam. Nah, gimana kan, bahaya nggak tuh? Jadi kalau di sini tuh kita harus tipsnya apa? Tipsnya itu kalian jangan melakukan transaksi atau meminimalisirkan transaksi ketika menggunakan internet umum. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kalian buka e-banking, kalian melakukan transaksi all shop atau segala macam, kalian itu berpotensi kena retasan hacker. Nah, kenapa guys kayak gitu guys? Karena hacker akan dengan mudah mencuri data paspor dan username dari sebuah e-banking atau online shop yang kamu pakai guys, gitu caranya. Nah, tipsnya apa nih biar aman? Pertama kan kalian minimalisir tuh penggunaan e-banking. Kedua, ketika kalian memakai wifi umum, usahakan untuk mencari website itu yang sudah ada tulisan HTTPS. Apa sih HTTPS itu? HTTPS ini kayak gini nih, connection is secure. Jadi tandanya itu adalah digembok, gembok begini. Nah, ini aman. Aman dalam artian kalau aplikasi hacker biasa yang dasar tidak bisa mengakses data kamu dengan mudah karena sudah dienkripsi. Nah, kan ada tuh tipe-tipenya, ada juga yang insecure ya. Misalkan kita contohin salah satu situs ya. Situs misalkan apa ya? Gajah. Gajah kan banyak nih. Kita cari situs historia.id. Oh, ini secure. Misalkan gajah web. Nah, ini not secure guys. Jadi di sini dia makainya HTTP aja, bukan HTTPS. Nah, tuh tulisannya juga not secure. Ini nggak aman guys. Ketika kalian memasukkan login atau memasukkan username, password atau semuanya yang bersifat rahasia, maka hacker akan dapat dengan mudah meretas melalui aplikasi dasarnya. Aplikasi dasarnya itu ada Wireshark. Nah, ini ada Wireshark nih. Cara kerjanya itu dia akan mengetrace atau melacak IP-IP yang tersambung pada wifi umum, dan kemudian dia akan melihat aktivitasnya guys. Misalkan di sini IP kalian nih ada 139.974, 168, 1254 nih guys, ini IP kalian. Nah, di sini tuh ketahuan semua tuh info-infonya, kalian lagi buka apa sih, kalian buka dengan gadget apa sih, dan segala macam. Nah, ini protokolnya guys. Ketika protokolnya itu bersifat HTTP, maka dia akan lebih gampang di hack gitu. Nah, jadi solusi pertama itu kalian harus membuka koneksi yang bersifat secure. Kalian bisa lihat di samping link ini pasti ada tuh
di samping alamat situsnya ada gambar gembok atau tidak. Kalau ada gambar gembok seperti ini aku gedein ya. Sebentar, gedein dulu. Nah, di sini guys, ini aplikasi kayak gini, ini berarti koneksi kalian secure atau koneksi yang kalian akses tuh aman. Dalam artian apa? Dalam artian ketika kalian berada di media kamu ini adalah 70 kilo, maka data yang akan mereka dapat tuh merupakan data enkripsi atau data acak ya. Data enkripsi itu adalah data yang diacak, data-data yang disandikan gitu. Jadi username kalian tuh nggak telanjang, nggak ibaratnya username-nya bagus, maka ketika dienkripsi dia username berubah jadi 1A, W, X, Z dan segala macam yang otomatis akan mempersulit hacker ketika melakukan proses hackannya itu. Nah ini nih contohnya not secure, kalian lihat di sininya tulisannya not secure. Oke, ini cara pertama. Solusi kedua apa? Solusi kedua itu kalian harus ketika kalian menggunakan wifi umum dan terpaksa harus menggunakan e-banking utama. Nah ini diharuskan kalian menggunakan token ATM. Tahu kan token ATM? Token ATM nih kayak gini nih. Nah ini kayak gini. Ini fungsinya apa sih kak? Gitu kan. Itu tuh fungsinya itu untuk merubah paspor kalian. Jadi paspor kalian tuh berganti-ganti sesuai dengan token dan ini akan susah dilacak. Udah gitu kebanyakan e-banking sekarang tuh situsnya udah secure ya, jadi aman gitu kan. Untuk menambah keamanan, kalian menggunakan ini nih dalam transaksi kalian. Karena ketika kalian ingin melakukan pembayaran, maka paspornya hanya akan diketahui oleh kalian saja guys. Karena sifatnya adalah sifat dari sebuah paspor ini berubah-berubah atau fleksibel gitu, sehingga pihak ketiga atau hacker akan kesulitan untuk membobolnya gitu. Itu adalah trik kedua. Nah, apalagi sih triknya? Triknya sih itu aja yang kedua. Nah, usahakan ketika kalian ada di pihak umum, ada di wifi umum, kalian tuh bukanya tuh yang nggak penting, yang nggak diharusin memasukkan kata paspor, sandi, OTP dan lain sebagainya, terutama yang bersifat sensitif seperti banking, nomor KTP dan segala macam. Itu usahakan menggunakan jaringan pribadi guys, atau jaringan privat. Kalau jaringan umum sih saran aku kalian tuh buka yang simple-simple aja sih, kayak lihat-lihat berita, lihat-lihat gambar, iseng-iseng cek-cek artikel gitu aja sih. Kalau enggak Facebook yang udah kalian login juga nggak masalah kok, kecuali kalian login ulang atau login dari awal, masukkan user dan password. Itu kalian cek dulu apakah situs yang akan kalian masukkan password itu secure, ada tanda gemboknya dan terverifikasi integritas atau tidak. Kalau tidak, lebih baik kalian urungkan. Nah, oke guys, sekian penjelasan tentang keamanan komputer kali ini. Kita akan membahas keamanan komputer selanjutnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya guys. Terima kasih.